Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Materi mengenai gerakan nasionalisme di Asia Afrika ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Adapun faktor pendorong lahirnya nasionalisme di negara Asia Afrika antara lain yang pertama adalah kenangan kejayaan masa lampau, yang kedua penderitaan dan kesengsaraan akibat penjajahan bangsa barat, kemudian yang ketiga adalah timbulnya golongan terpelajar atau golongan cendekiawan yang mempelopori terjadinya nasionalisme, kemudian kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang mana kemudian menginspirasi negara-negara Asia dan Afrika lainnya untuk melawan negara-negara Eropa. Yang selanjutnya adalah masuknya paham-paham baru seperti paham liberalis, kemudian ada paham demokrasi, ada paham sosialis, dan juga termasuk paham nasionalis. Yang akan kita bahas pada video kali ini hanya beberapa negara Asia Afrika saja. Yang pertama adalah nasionalisme di India, kemudian yang kedua adalah nasionalisme di Turki, yang ketiga nasionalisme di Cina, yang keempat, nasionalisme di Mesir, dan yang kelima adalah nasionalisme di Filipina. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nasionalisme di India. Adapun latar belakangnya, yakni penderitaan rakyat akibat penjajahan Inggris. Kemudian yang kedua adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Yang ketiga, pertentangan kebudayaan Inggris dengan India. Yang keempat, munculnya kaum terpelajar. Yang kelima, masuknya paham-paham baru di India. Adapun perlawanan terhadap Inggris seperti yang dilakukan oleh perlawanan Raja-Raja Maratha, kemudian perlawanan Raja-Raja Singh. Selanjutnya ada The Indian Mutiny atau pemberontakan tentara Sepoy pada tahun 1857 sampai 1859. Selanjutnya ada Brahma Samaj yang dipimpin oleh Ram Mohan Roy dan Rabindranath Tagore. Tujuan dari gerakan Brahma Samaj adalah ingin menghilangkan kesan agama Hindu sebagai agama yang bersifat politeisme. Kemudian ada Ramakrishna yang dipimpin oleh Swami Vivekananda, yang mana tujuan gerakan ini adalah ingin memurnikan agama Hindu. Selanjutnya adalah Kongres All Indian National Congress pada tahun 1885 yang diprakarsai oleh Alan Oldham yang berasal dari Inggris. Kongres sendiri dipimpin oleh Banerjee. Kongres ini menuntut untuk kemerdekaan India. Selanjutnya ada Muslim League yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah dan Liquid Ali Khan. Gerakan ini dilakukan ketika kaum muslimin memisahkan diri dari kongres yang didominasi oleh orang-orang Hindu. Orang-orang Islam kemudian mendirikan yang namanya Muslim League. Puncaknya adalah keberhasilan mendirikan negara Pakistan pada tahun 1947. Selanjutnya ada gerakan yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi, antara lain Ahimsa, yakni anti kekerasan, harta, melakukan mogok kerja, kemudian satyagraha, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Ini seperti gerakan kooperatif yang dilakukan oleh PNI di Indonesia, dan Swadesi, yakni mengembangkan negara dengan prinsip mandiri atau memakai produk-produk dalam negeri. Ini merupakan Mahatma Gandhi, sedangkan ini adalah Pandit Jawaharlal Nehru. Pada tanggal 15 Agustus 1947, Inggris meninggalkan India. Tanggal 15 Agustus inilah yang dijadikan sebagai hari kemerdekaan dari India. Pada tanggal 26 Januari 1950, India merdeka secara penuh dengan Pandit Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertama. Ini merupakan nasionalisme di India. Selanjutnya adalah nasionalisme di Turki. Adapun latar belakangnya tidak adanya sultan yang kuat, terdapat perpecahan dalam lingkungan istana. Kemudian tentara Janisari yang semula mendukung kerajaan akhirnya memberontak. Banyak wilayah kekuasaan Turki yang memisahkan diri. Akibat kemerosotan ini kemudian Turki mendapatkan julukan The Sick Man. Kemudian ada upaya untuk menyelamatkan Turki, yakni adanya gerakan Turki Muda, pelopornya adalah Nezi Bey. Tujuannya yakni menyelamatkan Turki dari keruntuhan dengan reorganisasi modern, menanamkan dan mengembangkan rasa nasionalisme di Turki, kemudian yang ketiga membulatkan semangat nasionalisme Turki, yaitu satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa Turki. Turki semakin terpuruk setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama dan harus menandatangani perjanjian Sevres. Kemudian dilakukan upaya pembaruan oleh Mustafa Kemal Pasha tanggal 1 November 1922, Kesultanan Turki dihapuskan. Kemudian Mustafa Kemal Pasha mendirikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923.
Mustafa Kemal Pasha ini mendapatkan julukan Atatürk, yaitu Bapak Orang-orang Turki. Ini merupakan Mustafa Kemal Pasha. Kebijakan Mustafa Kemal Pasha antara lain menerapkan pemerintahan sekuler di Turki, 2. Merubah huruf Arab menjadi huruf Latin, ketiga pembatasan pakaian keagamaan di lingkungan umum, yang keempat melarang poligami, yang kelima adanya emansipasi wanita. Ini juga menimbulkan pro kontra di Turki. Selanjutnya adalah nasionalisme di Cina. Ini pada masa dinasti Manchu yang menguasai Cina. Dinasti Manchu ini dianggap bukan asli Cina. Yang asli Cina merupakan dinasti Han, memerintah dengan sewenang-wenang, adanya korupsi di lingkungan istana, membawa penderitaan bagi masyarakat Cina, dan juga munculnya kaum terpelajar yang menentang dinasti Manchu. Juga melemahnya dinasti Manchu. Hal ini dikarenakan Cina menjadi daerah koloni Inggris setelah terjadinya Perang Candu, yang mana dari Perang Candu itu Cina harus menandatangani yang namanya Perjanjian Nanking, yakni 5 pelabuhan Cina dibuka untuk bangsa asing, Inggris mendapatkan Hong Kong, kemudian Inggris mendapatkan hak ekstrateritorial. Selain itu juga muncul pemberontakan Taiping, perang Cina-Jepang yang dimenangkan oleh Jepang, kemudian ada perang Boxer, yang mana semakin membuat lemah dinasti Manchu. Kemudian terjadi peristiwa Wuchang Dai 9 Oktober 1910, yaitu ledakan mesiu di kota Wuchang. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1911 berdirilah Republik Cina yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen dengan ajarannya yakni San Min Cui, 3 sendi kedaulatan rakyat yang terdiri dari nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Pada tanggal 12 Februari 1912 dikeluarkan dekret abdikasi yang berisi penyerahan kekuasaan dari kaisar kepada pemerintah republik. Jadi di sini berakhirlah kekaisaran Cina dan digantikan dengan Republik Cina. Perjalanan selanjutnya terjadi perpecahan antara Partai Kuomintang yang beraliran nasionalis dengan Partai Kuomintang yang beraliran komunis. Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek berhasil dikalahkan oleh Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Mao Zedong. Orang-orang nasionalis kemudian mendirikan negara Taiwan, sedangkan orang-orang komunis berhasil menguasai Cina. Ini merupakan nasionalisme di Cina. Selanjutnya adalah nasionalisme di Mesir. Mesir pada awalnya dikuasai oleh Turki Utsmani, kemudian direbut oleh Inggris. Pengaruh kekuasaan Inggris di Mesir semakin kuat setelah pada tahun 1875, yakni saat Khedive Ismail membutuhkan uang sehubungan dengan krisis keuangan Mesir. Khedive Ismail kemudian menjual sebagian besar saham Mesir, yakni pada terusan Suez, kepada Inggris. Latar belakang nasionalisme di Mesir antara lain adanya gerakan Wahabi menentang Turki, kemudian pengaruh dari revolusi Prancis, yakni pengaruh paham kebebasan, kemudian munculnya kaum intelektual atau kaum terpelajar, adanya gerakan Pan-Arab yang ingin menyatukan tanah-tanah Arab, kemudian terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Arabi Pasha, yang mana pemberontakan Arabi Pasha ini menentang kekuasaan asing yang ada di Mesir, akan tetapi mengalami kegagalan. Perang Dunia I selesai, Partai Wahad dipimpin oleh Saad Zagul Pasha menuntut Mesir sebagai negara merdeka, karena pada Perang Dunia I itu Turki mengalami kekalahan sehingga wilayahnya banyak yang melepaskan diri, salah satunya adalah Mesir. Kemudian tanggal 28 Februari 1922 Inggris mengeluarkan Unilateral Declaration yang isinya Inggris mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Mesir. Kedua, Inggris berhak atas 4 reserved points. Salah satunya adalah menguasai terusan Suez. Dari adanya Unilateral Declaration ini tidak serta-merta membuat orang-orang Mesir berpuas diri. Akhirnya kembali terjadi revolusi Mesir pada tanggal 23 Juli 1953 yang menggulingkan Raja Farouk dan menentang pengaruh Inggris di Mesir. Tanggal 18 Juni 1953 berdirilah Republik Mesir dengan Muhammad Naqib menjadi presiden, kemudian digantikan oleh Gamal Abdul Nasser. Ini merupakan Gamal Abdul Nasser yang nanti melakukan nasionalisasi terusan Suez. Selanjutnya adalah nasionalisme di Filipina.
Adapun latar belakangnya yakni penderitaan akibat penjajahan Spanyol, kemudian munculnya kaum cendekiawan atau terpelajar, terbukanya terusan Suez yang mana mempermudah hubungan antara Asia dengan Eropa, munculnya perang kemerdekaan terhadap Spanyol di Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, keinginan untuk membebaskan diri dari kekangan Katolik Roma. Adapun bentuk perlawanannya antara lain gerakan Kompanerisme, ini seperti Budi Utomo di Indonesia. Kemudian ada Liga Filipina yang dipimpin oleh Jose Rizal pada tahun 1892. Kemudian ada pemberontakan Katipunan yang dipimpin oleh Andreas Bonifacio dan Emilio Aguinaldo. Ini merupakan Jose Rizal, Andreas Bonifacio, kemudian ada Emilio Aguinaldo. Jose Rizal ini kemudian dihukum mati karena diduga terlibat pemberontakan Katipunan. Pada tanggal 10 Desember 1898, Filipina diserahkan Spanyol kepada Amerika Serikat. Pada tanggal 12 Juni 1898, sebelum dikuasai oleh Amerika Serikat, Emilio Aguinaldo memproklamasikan kemerdekaan Filipina. Tetapi hal tersebut ditolak oleh Amerika. Aguinaldo sendiri akhirnya ditangkap oleh Amerika. Perjuangan terus berlanjut hingga pada akhirnya pada 4 Juli 1946 Amerika Serikat memberikan kemerdekaan bagi Filipina dengan Manuel Rojas sebagai presidennya. Demikianlah materi mengenai gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.